Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Jami' At-Thayyibah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini pelajaran kita sesungguhnya atau seharusnya adalah mengenai sirah, ya. As-sirah an-nabawiyah, yaitu riwayat kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun disebabkan Ustadz Hilmi berhalangan, maka ana menggantikan. Biasanya pengganti itu tidak lebih bagus dari pembicara asli. Jadi mohon maaf nanti kalau tidak sehebat Ustadz Hilmi. Ustadz Hilmi biasanya cerita tentang sirah, ya, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda cerita apa, ya? Ada dua yang ini ceritakan, tapi kurban nanti hari Senin. Hari Senin kita bahas kurban buat yang mati hari Senin. Biar pada datang. Hari ini ada dua sebenarnya tema yang bisa disampaikan. Tapi karena ini berkaitan dengan sejarah Nabi atau sirah Nabi, maka ana angkat tema tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tema kita, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini temanya. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian dari ibadah. Adapun tata caranya atau kalimat salawat dan salam itu telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua yang harus kita sampaikan kepada Nabi atau kita persembahkan, kita berikan kepada Nabi, itu ada dua. Yang pertama adalah salawat, yang kedua adalah salam. Apa? Yang pertama salawat, yang kedua adalah salam. Dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika wajah beliau senang, berbinar, bahagia. Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kami mendapati wajahmu bersinar, bahagia?"
Kata Nabi SAW, saya berbahagia karena ada berita dari Jibril alaihissalam, yaitu barang siapa yang bersalawat kepada saya, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan barang siapa yang memberikan salam kepada saya 1 kali, maka Allah akan memberi salam kepadanya 10 kali. Itu hadisnya. Hadis sahih. Tentu ini berita yang membuat Nabi bahagia, sebab fadilahnya besar sekali. Yaitu tadi apa? 1 kali salawat kepada Nabi, Allah akan membalasnya dengan 10 kali salawat kepada yang mengucapkan. Dan 1 kali mengucapkan salam kepada Nabi, maka Allah akan menyampaikan salam kepada orang tersebut 10 kali. Maka Nabi SAW berbahagia. Bapak-bapak juga harus berbahagia. Jangan gak bahagia, harus bahagia. Supaya bahagia, kita jelasin insyaallah hari ini apa kenikmatan dari, atau apa di mana, kenapa kita harus bahagia dengan kabar ini. Jadi kita harus paham dulu apa makna salawat dulu dan makna salam. Ketika kita paham makna salawat dan salam, baru kita akan merasakan betapa dermawannya Allah membalas salawat dan salam kepada Nabi dengan 10 kali lipat. Kita fahami dulu. Yang pertama kita fahami makna salawat. Salawat itu dilakukan oleh Allah, oleh malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana ulangi ya. Salawat itu dilakukan oleh Allah dan malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi. Dan kita manusia bersalawat kepada Nabi. Kita umatnya bersalawat kepada Nabi, tapi beda. Sama-sama salawat. Allah bersalawat, malaikat bersalawat, umat Muhammad bersalawat. Sama bersalawat, tapi beda makna. Beda makna. Kita sering dengar di dalam khutbah Jumat para khatib membacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusallun 'alan nabi. Innallaha sesungguhnya, sesungguhnya Allah, innallaha sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan para malaikat Allah yang jumlahnya tidak bisa diketahui berapa. Jumlahnya banyak sekali para malaikat. Mereka semua bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yusalluna 'alan nabi. Dari ayat ini kita mendapatkan informasi bahwa Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Kemudian kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Setelah kita dapat berita bahwa Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Setelahnya kita dapat perintah, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya, na'am, kita dipanggil semua dengan panggilan iman untuk bersiap menerima perintah atau larangan. Apabila datang panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu,
siapkan iman untuk menerima perintah dan larangan supaya ringan perintah itu, ringan juga meninggalkan larangan itu. Siap-siap. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bapak-bapak semua yang beriman, dipanggil oleh Allah, disampaikan sesuatu. Apa penyampaiannya? Sallu alaihi. Sallu alaihi artinya bersolawatlah kepada alaihi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah bersolawat, malaikah bersolawat, maka Anda wahai orang yang beriman bersolawatlah. Logik, ya enggak? Allah bersolawat, malaikah bersolawat, maka kita lebih perlu untuk bersolawat atau lebih perlu mengamalkan solawat itu. Sebab Allah aja bersolawat kepada Nabi, malaikah yang tidak ada dosa bersolawat kepada Nabi. Maka kalau kita tidak bersolawat, man anta? Siapa kita? Jadi kebutuhan bersolawat adalah kebutuhan kita, sebab itu meniru apa yang Allah lakukan dan para malaikat, perbuatan yang mulia. Tapi nanti ada caranya, ya, biar jelas ini. Kayaknya nggak cukup waktunya. Mudah-mudahan cukup. Maka ya ayyuhalladzina amanu sallu, bersolawatlah kepada alaihi, kepadanya, wasallimu taslima. Sallimu ini mengucapkan salam. Nah, nanti caranya juga ada. Beritanya Allah bersolawat dan malaikat bersolawat. Perintahnya dua, beritanya satu. Allah malaikat bersolawat, perintahnya sallu alaihi wasallimu. Perintahnya dua. Apa perintahnya? Sallu alaihi, ayo ada dua. Salawat, salam. Kita punya dua. Kalau Allah dan malaikat yusallun saja, bersolawat. Kalau kita salawat dan salam. Maka bersolawat itu adalah amal soleh dan meniru amal yang sudah dicontohkan langsung oleh Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat. Ini yang kita bahas dulu. Apa makna Allah bersolawat? Apakah Allah bersolawat maknanya Allah mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad? Ya enggak. Apakah Allah bersolawat mengucapkan itu? Tidak. Apakah Allah bersalawat mengucapkan sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Apa arti Allah bersalawat? Arti Allah bersalawat itu ada dua. Nanti kita pilih satu. Arti Allah bersalawat itu menurut para ulama dua. Satu, artinya ketika kita mendengar innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat bersolawat. Perhatikan, ini beda makna. Allah bersolawat dan Nabi dan malaikat bersolawat. Perhatikan di sini ada beda makna, tidak sama. Kalau Allah bersolawat, artinya satu, Allah merahmati. Itu arti yang pertama. Berarti innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, artinya Allah bersalawat dalam kurung merahmati, mengucurkan rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya, rahmat segala-galanya. Kalau rahmat Allah itu segala-galanya, rahmat Allah azza wajalla. Baik, itu makna yang pertama. As-salah atau salawat adalah ar-rahmah. Kalau itu berasal dari Allah. Kalau berasal dari Allah, makna yang pertama itu. Makna yang kedua, makna salawat jika berasal dari Allah adalah ats-tsana. Ats-tsana artinya pujian. Artinya apa? Pujian. Maksudnya Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada Nabi, maknanya Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuji akhlaknya,
memuji perbuatannya, ucapannya, memuji kesabarannya, memuji segala perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pujian dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna salawat Allah kepada Nabi dua. Yang pertama apa? Rahmah. Yang kedua adalah pujian. Yang mana yang kita pilih? Nah, ini. Yang pertama, kebanyakan memang para dai atau ustaz mungkin yang khutbah di sini pasti memilih yang pertama. Nah, ini yang menyebar makna bahwa Allah bersalawat, yakni Allah merahmati, mengucurkan rahmatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus mengucurkan. Mungkin ini kita sudah tahu. Ana akan bahas makna yang kedua. Bahwa makna innallaha, sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi, makna yang kedua adalah memuji. Kita akan coba memahami makna ini. Yakni Allah akan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan siapa? Malaikah, penduduk langit. Allah akan puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kenapa ulama menjelaskan bahwa salawat Allah kepada Nabi adalah pujian? Nah, itu pertanyaannya. Kalau rahmat, kita tahu rahmat Allah merahmati, tapi kenapa di sini maknanya memuji? Para ulama yang menjelaskan makna salawat Allah kepada Nabi artinya memuji itu punya beberapa dalil. Di antara dalilnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Akan aku tinggikan namamu. Wa rafa'na laka dhikrak, akan aku tinggikan sebutan namamu wahai Muhammad. Meninggikan sebutan nama yakni memuji. Itu pertama. Yang kedua, bahwa Allah telah menamakan, dengan izin Allah, menamakan Nabi yang terakhir namanya Muhammad. Dinamakan apa? Muhammad. Apa arti Muhammad? Muhammad artinya yang banyak dipuji. Ada Mahmud. Mahmud, ada apa Mahmud? Mahmud dipuji. Orang yang dipuji dan terpuji. Muhammad orang yang banyak dipuji, tidak ada cacatnya. Terpuji, 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 terpuji Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi nama dua. Bisa dipanggil Muhammad yang terpuji, terpuji, terpuji. Dan Allah juga menamakan Nabi Muhammad dengan nama kedua Ahmad. Di Taurat dan Injil disebutnya Ahmad. Ahmad itu sama dengan akbar. Ahmad, akbar, yakni paling. Namanya apa? Paling. Akbar, paling agung, paling besar. Allahu akbar, Allah paling agung, paling besar. Ahmad, paling terpuji. Maka nama Nabi Muhammad terpuji banyak, Ahmad paling terpuji. Ini dari segi nama, Allah sudah pilih nama yang akan sesuai dengan sosok Nabi nanti ketika dilahirkan, ketika beliau akan hidup, beliau akan terus menjadi Muhammad. Bahkan beliau akan Muhammad di lisan musuh-musuhnya. Kalau antum belajar sejarah, antum akan temukan bagaimana musuh-musuh Muhammad alaihissalam pada akhirnya memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di belakang layar. Di belakang layar. Kalau depan layar, nusuk, jelek-jelekan. Tapi di belakang layar dipuji. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai saat ini, dan sampai kiamat, semua manusia yang beriman khususnya akan memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara muslim yang tidak memuji Nabi? Bahaya. Nah,
dia bisa jadi gagal menjawab pertanyaan mungkarun wa nakir. Kapan-kapan kita bicara mungkar wa nakir, sebuah pertanyaan yang ringan tapi sangat sulit untuk dijawab. Ya, mungkar nakir, ridha kepada Allah Tuhan, Islam agama, Muhammad sebagai, ini nggak gampang ini. Untuk menjawab ini ada prosesnya. Maka barang siapa yang di dunia Muslim tapi tidak memuji Nabi, tidak yakin dengan sabda-sabda Nabi bahwa itu sabda yang benar, bahwa itu wahyu, bahkan dia menjelekkan Nabi dan dia meragukan sabda Nabi, hati-hati. Ditanya mungkar nakir, dia akan gagap jawabnya. Karena kegagapannya dia dalam meyakini Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Tapi barang siapa yang meyakini Nabi sebagai Rasul Allah, sebagai Nabi Allah, dan dia yakin sepenuhnya semua hadis yang sampai kepadanya adalah sahih, yang sahih diterima, benar, bahwa ini adalah benar, walaupun secara teori berselisih dengan teori barat, benar yang Nabi punya. Terserah ente apa. Kata Nabi tidur dengan kanan, kata orang barat dengan kiri, terserah ente yang benar kanan. Nah, banyak teori yang dibuat orang Yahudi menyelisihi teori hadis. Kalau Bapak pelajari, banyak teori dibuat sengaja menyelisihi hadis. Orang mukmin yang lemah keimanan, dia akan tergoda dengan paparan-paparan para liberalis, orientalis yang menjelaskan pendapat menyelisih hadis Nabi. Goyang, ragu kepada Nabi, jangan harap bisa jawab pertanyaan mungkar nakir, siapa Muhammad? Kalau udah sabet. La adri jawaban kafir. Di dalam kubur ada 3, di mungkar nakir ada 3 cara jawabnya. 1, jawab dengan tegas, Muhammad Rasulullah. Itu orang yang yakin dan sering memuji Nabi di dunia ini. Jawaban kedua, jawaban orang yang ragu. Yang ketiga, jawaban orang yang tidak yakin, yaitu la adri. La adri, saya tidak tahu, jawaban orang kafir. Yang tengah, jawaban orang yang ragu. Gak jelas. Ini orang yang ragu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan main-main. Beneran deh. Itu jawaban mungkar nakir itu tidak mudah. Perlu yakin dengan Islam, yakin dengan Allah, yakin dengan Muhammad, jawab dengan benar. Tapi kalau ada ragu sedikit, cadel di situ atau mulut gak bergerak. Hati-hati, beneran 3 poin itu. Yakin Allah sebagai Tuhan, yakin Islam agama benar dan paling benar, yakin Muhammad Rasul, bukan manusia biasa. Titik, 3 itu. Kalau nggak yakin itu, gelagap di dalam kubur. Karena Nabi bersabda ketika ada sahabat yang dikubur, kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum, mohon ampun untuknya, wasalu lahu tsabat, doakan agar dia kokoh menjawab 3 pertanyaan mungkar wa nakir. Gak gampang untuk jawab mungkar nakir. Maka kembali kepada makna Muhammad, Nabi dipuji. Seorang yang Muslim, dia akan memuji Nabi SAW. Dia akan tidak mungkin menyakiti nama Nabi SAW. Nah, semakin Muslim itu kuat mengimani Nabi, semakin kokoh dia menjawab di dalam kubur. Semakin dia lemah, semakin dia akan lemah menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Nah, maka Nabi SAW, Muhammad adalah yang dipuji dan terpuji. Disebut juga Ahmad, adalah yang paling terpuji. Dan Nabi SAW di akhirat kelak, beliau dikasih oleh Allah bendera, namanya bendera liwaul hamdi. Alhamdu, apa artinya alhamdu? Pujian, segala puji. Nanti beliau akan memegang bendera, liwa bendera, alhamdu, yang bendera itu disebut dengan bendera pujian Rasulullah SAW. Nama bendera yang dikasih kepada Nabi adalah bendera alhamd, bendera pujian. Jadi Nabi SAW adalah makhluk yang terpuji di sisi Allah. Jangan main-main bagi yang di dunia.
terserah jabatannya apa, berani-berani merendahkan Rasulullah, besok temuin mungkar nakir, kapok dia. Beneran. Jadi Rasulullah terpuji di atas, jangan main-main. Maka terima semuanya, hadisnya, ucapannya, sejarahnya, terima, ikuti. Mereka, Rasul adalah contoh nyata buat kita, real. Pelajari dengan baik hadisnya, terutama sabdanya, terutama pelajari dengan baik supaya kita berubah, berpikir seperti pikiran Nabi, berfaham seperti fahaman Nabi, berbuat, berusaha berbuat. Kalau berbuat bisa seperti atau kurang, nggak apa-apa. Yang penting pahamnya sama, itu Pak. Yang penting imannya sama, itu yang perlu. Itu yang sahabat miliki. Imannya, visi misinya sama. Masalah amal ada yang kuat, ada yang tidak. Normal manusia itu. Nah, baca hadis, baca ayat itu tujuannya merubah pemahaman biar sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Merubah keyakinan biar sama dengan Nabi Muhammad SAW. Itu fungsi baca hadis dan Quran. Quran, belajar terjemah, intinya itu. Biar sama pemahamannya dengan pemahaman Nabi. Biar sama yakinnya dengan yakin Nabi. Poinnya di situ. Poin Al-Quran dan hadis itu poinnya. Nah, Nabi SAW adalah terpuji, dipuji. Maka ana cenderung makna ini setelah mempelajari makna ats-tsana, bahwa Allah memuji Nabi, ini makna ini sepertinya lebih nikmat untuk difahami. Rahmat ya, tapi memuji juga bagus, arti memuji Nabi. Dan Allah Azza wa Jalla akan memuliakan Nabi di dunia dan di akhirat. Di dunia, antum bayangin, Allah ciptakan malaikah. Ada malaikat yang paling Allah cintai, Jibril, rajanya malaikah. Allah ciptakan manusia banyak yang baik, tapi dari malaikat yang baik-baik, dari Jibril dan dari sekian nabi yang baik-baik, cuman Muhammad yang namanya bersandar dengan Allah Azza wa Jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangin, itu status yang tidak pernah akan dimiliki oleh makhluk lainnya. Bahkan Jibril tidak tersebut tersanding dengan Nabi, dengan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan main-main, beneran. Nah, maka ats-tsana tadi, bahwa Allah memuji Nabi, ini maknanya kuat juga. Maka makna sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi, maknanya adalah Allah memuji Nabi. Malaikat, sekarang malaikah. Apa makna malaika bersalawat kepada Nabi, kan begitu? Innallaha wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya yusallun, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Kalau makna malaikah, ulama satu pendapat. Malaikat bersalawat artinya malaikat memohon ampunan. Ya. Maka malaikat ketika bersalawat kepada Nabi, yakni ya Allah, curahkan rahmat dan ampunan. Curahkan ampunan, rahmat ampunanmu, rahmatmu ampunanmu. Itu kalau yang bersalawat adalah malaikat. Curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi doa. Kalau malaikat mendoakan Nabi SAW. Nah, jadi Allah bersalawat, Allah memuji Nabi. Malaikat bersalawat, malaikat mendoakan untuk Nabi SAW. Sekarang kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, tirulah kalian, lakukanlah kalian, salawatlah juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah dari siapa? Allah. Bayangin aja, nggak ada makhluk yang diperintahkan untuk terus disebut namanya kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim terbawa, Ibrahim itu ikut. Kalau kita salawat hanya Allahumma salli ala Muhammad, sah. Tidak mengikutkan Nabi Ibrahim, sah. Tapi khusus dalam salat harus mengikutkan Ibrahim alaihissalam. Khusus dalam salat.
Ada lagi hikmahnya khusus dalam salat yang kita baca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Harus disebut wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Harus disebut kalau dalam salat. Tapi di luar itu kita diperintahkan sallu ala alaihi wasallim. Sallu alaihi. Sebut namanya. Sebut namanya. Salawat atasnya. Salawat atasnya. Salawat atasnya. Ulama jelasin kenapa kita disuruh banyak bersalawat. Nah, ada apa? Kata para ulama, karena kita tidak sanggup memuji segala jasa Rasulullah SAW. Nah, kita tidak akan sanggup memujinya. Makanya semua pujian yang tertulis dalam buku memuji Nabi SAW, wahai penerang, wahai Badar, rembulan yang indah, wahai, segala pujian itu yang ditulis berbuku-buku berjilid-jilid, itu tidak cukup untuk memuji Nabi SAW. Lah, karena peran Nabi SAW adalah sejak wahyu turun sampai kiamat, Pak, Nabi akan terus mendampingi umatnya. Maka tidak satu pun umatnya sanggup memuji Nabi SAW. Karena kita tidak sanggup, maka diajarkan salawatlah. Karena kalau kita mengucapkan Allahumma, apa Allahumma? Ya Allah. Allahumma artinya ya Allah. Ketika kita bersalawat, kita ucapkan apa? Ya Allah, ya kan? Allahumma, ya Allah. Salli. Apa salli? Salawatlah. Ketika kita bersalawat kepada Nabi, kita serahkan biar Allah yang memujinya. Ngerti gak maksud saya? Ketika kita bersalawat kepada Nabi, apa ucapan kita? Kata Allah, wahai orang beriman, salawatlah. Kita tanya, gimana cara salawat kepada Nabi? Ya Allah, ucapkanlah Allahumma sholli, ucapkanlah ya Allah, salawatlah kepadanya. Ngerti gak? Muter lagi. Hah? Harusnya kan salawatlah kepada Nabi, pujilah misalnya gitu, ya kan? Pujilah, doakanlah ya Allah, rahmati Nabi, ya Allah Nabi hambamu yang mulia, pujilah. Tapi enggak, karena kita tidak, doa kita minta rahmat Allah untuk Nabi sudah lebih banyak Allah turunkan rahmat buat Nabi. Enggak perlu kita doain rahmat untuk Nabi, khalas. Makanya enggak, kita enggak doa Allahumma ighfir Nabi, lah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kita yang banyak dosa baru Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu anhu. Nabi, kalau Nabi bukan Allahumma ighfir Nabi Muhammad. Nabi, kita kepada Nabi kita minta Allahumma salli, ya Allah salawatlah. Balik lagi dong berarti. Balik lagi dong berarti. Artinya apa? Artinya kita tidak akan sanggup memujinya. Maka kita serahkan pujian itu balik lagi kepada ya Allah, tolong puji. Maka Allah akan puji. Ketika kita minta Allah memuji, di saat itu Allah akan balas. Antum bayangin pembalasan yang tiada tara. Ajib ya nih, ajib. Yang dipuji Nabi yang dapat balasan kita. Ajib ya. Ajib maksud ana ajaib itu. Naam. Yang dipuji kan kita Allahumma sholli, ya Allah pujilah Nabi. Kita minta ya Allah pujilah Nabi. Kita tidak sedang muji Nabi, tapi kita sedang minta Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah minta kan? Ya Allah pujilah Nabi. Kita minta puji Nabi, tiba-tiba Allah puji kita dan 10 kali. Penghargaan Allah bagi hambanya yang meminta pujian untuk Nabi, dipuji langsung 10 kali. 10 pujian dari Allah barang siapa yang memuji Nabi. Yakni kalau dipikir-pikir mulia sekali Nabi, makanya jangan main-main Anda sampaikan dengan nama Muhammad SAW. Jangan main-main. Tadi bisa gagap di kuburan, walaupun dia agamanya kuat, tauhidnya kuat, giliran sama hadis nggak percaya, hati-hati beneran. Menghina Nabi, jangan main-main. Allah menjamin pujian kepada Nabi. Dan Allah menjamin siapa yang minta kepada saya untuk memuji Nabi, saya puji dia 10 kali.
Jangan main-main. Dibalas dengan 10 pujian. Makanya Nabi tadi senang, bahagia, wajahnya berbinar-binar mendapatkan berita dari Allah, siapa yang memujiku, siapa yang bersalawat kepadaku, Allah akan memujinya, bersalawat kepadanya, Allah akan merahmatinya. Bisa juga dimaknakan merahmatinya, memujinya 10 kali lipat. Dan apakah hanya memuji saja? Tidak. Ayatnya sallu alaihi wasallimu, ucapkan salam kepadanya. Ucapkan salam kepadanya, kepada Nabi. Dan Allah menjanjikan lagi, barang siapa yang mengucapkan assalam, kalau assalam keselamatan. Ya Allah, sampaikan keselamatan, kedamaian kepada Nabi. Barang siapa yang mendoakan atau meminta Allah menyampaikan keselamatan kepada Nabi, maka Allah akan balas kepadanya 10 keselamatan. Jadi salamnya dibalas 10, salawatnya dibalas 10, 20. Ketika Bapak mengucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Bapak mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 20 langsung, artinya 10 kali Allah akan puji kita di mana? Di langit. Dan 10 kali Allah akan berikan statement keselamatan untuk kita di langit. Salam tadi, salam keselamatan. Baik. Ada seorang sahabat, 3 menit. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kam aj'alu fi du'ai min salatik. Saya mau doa, berapa persen salawat kepadamu saya baca sebelum doa? Atau saya bagi, doa saya berapa persen, salawat berapa persen? Kata Nabi, terserah Anda. Kata Nabi, silakan Anda bersolawat, doa, atau doa bersolawat, silakan dibagi berapa persen. Misalnya doanya 2 menit, silakan dibagi berapa menit solawat, berapa menit hajat, minta doa. Kata Nabi, silakan. Kemudian kata sahabat itu, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya buat 1/4 dulu? 1/4 dari doa saya, kalau 2 menit 120 detik ya, 1/4-nya berapa detik saya pakai salawat, sisanya doa. Ya pokoknya dihitung sendiri. Kata Nabi, in syi'ta zid, yakni jika kau ingin tambahlah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/4 naik setengah, semenit doa, semenit salawat? Kata Nabi, fa in syi'ta zid, kalau kamu mau tambah. Tanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3, semenit 20 detik saya bersolawat, sisanya 40 detik saya berdoa. Kata Nabi, kalau engkau mau tambahkan. Kemudian kata sahabat itu, ya Rasulullah, kalau gitu bagaimana kalau semua doa saya isi salawat saja? Kata Nabi SAW, maka Allah akan mencukupkan bagimu rahmatnya dan menjauhkan mencukupkan bagimu, singkat maknanya, mencukupkan bagimu perkara dunia dan akhirat. Gitu singkat maknanya. Kesedihanmu akan hilang, hajat-hajatmu akan terpenuhi. Itu hadis sahih ya. Itu hadis sahih, bukan ngarang-ngarang ini. Hadis sahih. Saking besarnya pahala salawat. Gimana enggak? Sekali dibalas enak. Tapi salawat yang mana? Itu yang perlu kita pelajari. Salawat yang mana? Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, enggak. Salawatnya yang paling benar, yang tadi mencakup hadis ini adalah salawat yang paling simple, dari mulai Allahumma sholli ala Muhammad, bisa juga sallallahu alaihi, bisa juga salawat yang di salat. Silakan. Paling gampang Allahumma sholli ala, ulangi, Allahumma sholli ala, itu aja diulangin. Atau sallallahu ala Muhammad, itu paling simple. Kalau mau tambah, pakai yang di salat. Itu. Adapun lebih dari itu, kebanyakan, mohon maaf, salawat yang disusun, kebanyakan yang dibaca oleh para sebagian ulama kita, itu pujian. Bisa dipahami? Itu pujian. Salawatnya biasanya
patokannya hanya sekian salawat, sisanya pujian. Coba buka buku itu, sisanya pujian semua. Salatnya ada patokan-patokan berapa salawatnya. Maka kalau mau nerapin, afdalnya terapin yang sudah Nabi ajarkan. Karena sahabat nanya, ya Rasulullah bagaimana kami bersalawat? Ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai. Kalau mau ditambah wa ala ali Muhammad. Kalau mau ditambah kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Silakan diamalkan. Semoga menjadi tambahan amal yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.